Sebanyak 72 orang santri Pondok Pesantren Baitul Quran Depok mengalami keracunan makanan. Harga beras khusus bermerek mengalami kenaikan di pasaran. Miliano Yonatan resmi menjadi warga negara Indonesia. Selamat pagi saudara, selain ketiga informasi utama tadi kami masih memiliki informasi menarik lainnya. Saya Fida Alatas akan menemani Anda dengan berita independen terpercaya. Kita simak Kompas Jabar selengkapnya. Saudara, kebakaran menghanguskan 4 gudang di Jalan Raya Kolonel Masturi, Kelurahan Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi. Belum diketahui penyebab kebakaran. Beruntung saat kebakaran sudah tak ada aktivitas pekerja di dalam gudang. Asap hitam membumbung tinggi dari kebakaran yang menghanguskan 4 gudang. Petugas pemadam kebakaran Kota Cimahi berjibaku memadamkan api yang membakar 4 gudang dalam satu kawasan, mulai dari gudang kain, gudang sepatu, gudang makanan ringan, hingga kabarnya ada gudang arsip milik pemerintah Kota Cimahi. Menurut warga, api berasal dari bagian belakang gudang, akan tetapi tidak diketahui asal sumber api. Api tiba-tiba membesar dan 4 gudang ini langsung terbakar semua. Jadi lihat awalnya memang udah kejadian dari belakang, cuman pas sudah nelpon ke pemadam, tiba-tiba api makin membesar. Terus api nggak tahu datangnya dari gudang Ciki atau gudang kain atau gudang Pemkot. Jadi tanpa sepengetahuan warga di sini juga pada tahu, bahkan karyawan di sini udah pada bubar semua karena ini udah sore. Untuk memadamkan kobaran api, petugas Damkar Kota Cimahi mengerahkan 7 unit mobil pemadam, dibantu 2 unit mobil pemadam Kabupaten Bandung Barat. Ahmad Fadilah, Kompas TV, Cimahi, Jawa Barat. Saudara, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengunjungi kantor DPRD Kabupaten Cirebon. Ia meninjau kerusakan yang terjadi pasca terjadi penyerangan, pengerusakan dan penjarahan di seluruh bangunan ini. Bima Arya melihat beberapa titik yang hangus dibakar hingga mengalami kerusakan cukup serius. Dia melihat pos satpam yang benar-benar dirusak, kaca pecah, pintu dan jendela rusak, dan sebagian dinding dan bagian belakang hangus dibakar. Bima Arya juga melihat tiap ruang fraksi dan anggota DPRD yang sebagian barangnya juga hilang karena dijarah. Bima Arya hanya melihat sampai pintu ruang sidang karena kondisi bagian dalam yang berantakan. Dirinya menyebut langkah-langkah pelayanan publik harus berjalan. Proses-proses kerja pemerintah juga tetap harus berjalan. Bima menilai Forum Pimpinan Daerah Kabupaten Cirebon memiliki sistem penanganan serta pemulihan yang baik. Kerjasama antar instansi ini membuat upaya penanganan lebih cepat tertangani hingga tidak meluas berkepanjangan. Khusus untuk penanganan bangunan yang rusak, Bima Arya berpesan agar pemerintah Kabupaten Cirebon mampu mengelola serta menganggarkan secara bijak sesuai skala prioritas. Dia meminta pergeseran anggaran perlu dilakukan dengan pertimbangan matang. Kementerian Dalam Negeri akan menunggu laporan resmi dari Bupati Cirebon terkait kondisi fiskal daerah pasca insiden ini. Tim kementerian akan melihat secara teliti bagian mana yang perlu diprioritaskan. Langkah karena pelayanan publik harus berjalan, proses-proses pemerintahan berjalan, dan kami mengapresiasi bagaimana Pak Bupati berkoordinasi dengan Sekwan, dengan Ibu Ketua DPRD, ya bergerak cepat gitu untuk memastikan proses pemulihan ini berjalan dengan cepat. Artinya ada mekanisme penganggaran yang sudah ada, baik melalui pergeseran begitu ya,
ataupun hal-hal lainnya terkait dengan pemanfaatan aset dari pemerintah daerah. Pihaknya juga memungkinkan akan memberikan bantuan oleh dukungan pihak lain dalam upaya pemulihan ini. Muhammad Zahir Romdon, Kompas TV, Cirebon, Jawa Barat. Puluhan santri Pondok Pesantren Baitul Quran Depok mengalami keracunan setelah mengkonsumsi makanan. Para santri mengalami gejala demam, pusing, muntah, dan diare hingga harus mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Bayangkara Brimob. Sebanyak 72 santri Pondok Pesantren Baitul Quran Depok dilarikan ke Rumah Sakit Brimob Kelapa II untuk mendapatkan perawatan intensif setelah mengalami keracunan makanan. Pihak rumah sakit telah berkoordinasi dengan Puskesmas Tugu dan Dinas Kesehatan Kota Depok untuk melakukan pemeriksaan sampel makanan di laboratorium. AKBP Arinando, Kepala RS Bayangkara Brimob Depok mengatakan, sampai saat ini puluhan santri masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Brimob Kelapa II Depok. Mengalami hampir sama gejalanya, yaitu dengan keluhan pusing, lemas, mual muntah, dan buang air besar dalam jumlah yang sangat sering. 57 santri yang datang ini langsung ditangani oleh tim medis Rumah Sakit Bayangkara Brimob. Dan setelah dilakukan triase, penanganan awal, maka dinyatakan 31 diantaranya memerlukan perawatan lebih lanjut, berupa rawat inap, pemberian cairan, dan penanganan oleh dokter spesialis anak. Hingga kini, pihak rumah sakit dan Dinas Kesehatan masih melakukan pemantauan intensif. Hasil pemeriksaan laboratorium diharapkan segera mengungkap sumber penyebab keracunan massal ini. Hidayatul Mulyadi, Kompas TV, Depok, Jawa Barat. Saudara, aksi pembuangan limbah tinja yang dilakukan sopir tangki dari atas tol Cijago ke aliran Sungai Ciliwung Depok viral di media sosial. Aksi tersebut dipergoki komunitas pecinta Ciliwung. Dari rekaman video memperlihatkan limbah dibuang ke aliran Sungai Ciliwung dari jalan tol Cijago. Aksi tersebut dipergoki komunitas pecinta Ciliwung yang langsung berupaya menangkap para pelaku. Saat hendak ditangkap, sang sopir langsung tancap gas ke arah Jagorawi. Menurut koordinator Sahabat Sungai Ciliwung, Hidayat mengatakan, aksi sopir truk tinja membuang limbah dari tol Cijago ini sudah kerap terjadi. Jadi kemarin ada pembuangan atau mobil tangki ya, truk limbah tinja yang membuang kotorannya langsung dari atas jalan tol ini. Nah, kami sedang ada di bawah, mereka buang dan itu cukup sangat mengganggu, baik bau dan mencemari Sungai Ciliwung kita. Pihaknya pun telah melaporkan peristiwa ini kepada Kementerian Lingkungan Hidup terkait pencemaran lingkungan, agar pelaku dapat diproses secara hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Hidayatul Mulyadi, Kompas TV, Depok, Jawa Barat. Saudara, harga beras khusus bermerek mengalami kenaikan di pasaran. Informasi selengkapnya akan hadir usai jeda. Saudara, meski harga beras khusus bermerek mengalami kenaikan, harga beras berbagai jenis di Pasar Sederhana Kota Bandung, Jawa Barat masih tergolong normal. Harga beras medium dijual Rp14.000 per kilogramnya. Harga berbagai jenis beras di Pasar Sederhana Kota Bandung, Jawa Barat masih tergolong normal. Untuk beras medium dijual seharga Rp14.000 per kilogram, sedangkan untuk beras premium dijual Rp16.000 per kilogramnya.
Pedagang mengatakan penjualan masih tergolong normal dan stok beras masih aman dalam beberapa bulan ke depan untuk memenuhi kebutuhan warga sekitar Cipaganti dan Sukajadi. Gimana Pak? Normal apa ada kenaikan? Biasa aja. Biasa aja. Kalau untuk jenis medium berapa harganya? Yang paling murah itu 14. 14. Kalau untuk premium? 15. 15. Ya lebih tinggi lagi 16. 16. Oh. Ini segini tergolong biasa Pak ya? Iya. Elis, pedagang di kawasan Pasar Sederhana Kota Bandung, memilih tidak menjual beras khusus bermerek. Selain harganya yang tinggi, beras tersebut kurang diminati pembeli. Bu jual premium yang kiloan nggak Bu? Nggak jual. Dari dulu saya jualan beras belum pernah jual yang 5 kilo, yang beli yang dikemas itu belum. Kenapa Bu alasannya? Itu si ayah tahu gitu jenis beras, dia tuh tahu, jadi agak kurang pas aja gitu. Kan khusus beli berasnya Sumedang, jadi seadanya beras Sumedang. Kadang-kadang kan dia mah lebih tahu jenis beras. Pedagang berharap pelanggan tidak terpengaruh dengan isu beras oplosan yang berakibat turunnya daya beli masyarakat. Sunandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Arus lalu lintas di Kota Bandung semrawut setelah sejumlah lampu merah dirusak oknum massa demonstran beberapa hari lalu. Untuk mengurai kemacetan, Dinas Perhubungan Kota Bandung melakukan rekayasa lalu lintas. Seperti inilah kondisi lalu lintas di perempatan Jalan Sulanjana dan Jalan IR Haji Juanda Dago. Terlihat semrawut karena sejumlah lampu merah mati akibat dirusak massa aksi demo kemarin. Sejumlah lampu merah di beberapa perempatan rusak, seperti di Jalan Diponegoro, Cilamaya, Sulanjana, dan Jalan Dago Cikapaya. Untuk mengantisipasi kemacetan panjang, petugas Dinas Perhubungan Kota Bandung melakukan rekayasa lalu lintas. Pengendara dari arah Jalan Muhtar Kusuma Atmaja Bawah menuju Jalan PH Mustafa bisa melalui Jalan Ganesha tembus di Pati Ukur, dan dari arah Taman Sari bisa melalui Jalan Diponegoro. Langkah yang kita lakukan memasang water barrier dan traffic cone di Jalan Dago Cikapayang ini dan di Jalan Sulanjana. Sementara bisa dilihat situasi arus lintas setelah dilakukan traffic cone di rekayasa jalan lalu lintas alhamdulillah lancar. Dari penjagaan dari jam berapa sampai jam berapa? Untuk penjagaan kita dari jam 6 pagi sampai jam 6 malam. Dikarenakan penerangan tidak ada, jadi jam 6 malam kita buka, ditakutkan pengendara menabrak tambang. Agus, salah satu pengendara, mengatakan tidak berfungsinya lampu merah bisa membahayakan pengendara dan berharap segera diperbaiki. Biasanya ini kurang aman ya, semuanya kecelakaan. Banyak kan mati lampu merahnya. Pertama kurang efektif, kedua sebagaimana kecelakaan pengendara lain. Harapannya seperti apa sih ya? Semoga lebih baik lagi lah, perbaiki lagi. Secepatnya gitu? Secepatnya perbaiki lagi, agar lebih aman lagi berkendara. Meski ada pengalihan lalu lintas, tidak terlihat kemacetan yang mengular. Karena perbaikan lampu merah memakan waktu yang cukup lama, warga dihimbau untuk berhati-hati ketika melintasi kawasan tersebut atau mencari jalan alternatif lainnya. Sunandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Saudara, di bawah atau kolong jalan layang Pasopati Bandung ada tempat healing yang jadi favorit warga. Ya, Taman Film jadi tempat sejuk warga untuk bersantai, bermain bersama anak, hingga ngabotram atau makan bersama. Kalau kolong jembatan biasanya jadi tempat yang gelap dan kumuh,
Pemandangan tersebut sama sekali tak terlihat di bawah kolong jembatan layang Muhtar Kusuma Atmaja atau yang biasa dikenal dengan jembatan Pasupati. Area seluas 1.300 meter kubik ini disulap menjadi taman film pada tahun 2014 lalu. Baru direvitalisasi, wajah baru taman dengan konsep bioskop terbuka ini digemari warga untuk sekadar jadi ruang bersantai serta bermain bersama anak. Suasana yang sejuk bahkan di tengah hari serta beragam permainan yang tersedia jadi alasan warga jadikan taman ini sebagai tempat bermain bersama anak. Karena ada banyak mainan kayak gini, jadi biar anaknya juga aktif gitu. Soalnya kan sering di rumah ya, kalau anak segede gini mah jarang diajak main keluar gitu. Paling sekalinya keluar kalau weekend gitu. Mumpung lagi ayahnya lagi ini aja, lagi nyantai habis pulang kerja jadi bisa main ke sini. Ruang terbuka yang memiliki amfiteater berundak-undak serta dilengkapi dengan rumput sintetis juga jadi tempat yang nyaman bagi warga yang sengaja ngabotram atau masa kecil serta makan bersama teman. Tempatnya bersih, lingkungannya juga bersih. Terus kan di sini kan kayak gini ya tempatnya, jadi mau selonjoran mau apa enak gitu, nyaman banget. Bagi Anda yang mau healing tanpa merogoh kocek dalam alias gratis, bisa coba mendatangi taman ini. Kalau mau suasana yang agak sepi, bisa datang di siang hari. Karena di sore hari, taman ini ramai dipenuhi warga. Tim Liputan Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Saudara Miliano Yonathans resmi menjadi warga negara Indonesia. Tetaplah di Kompas Jabar. Kita bergeser ke kualifikasi Piala Dunia 2026 zona CONMEBOL, saudara. Meski sudah memastikan lolos ke Piala Dunia 2026, Brazil bersiap hadapi Chili dan Bolivia. Sementara Kolombia masih berjuang untuk memastikan lolos langsung. Kepastian ini diperoleh usai Miliano Yonathans melakukan sumpah dan janji setia sebagai WNI yang dipimpin Menteri Hukum RI Supratman Andi Aktas. Di Geraha Pengayoman Gedung Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum RI Rabu siang, Miliano Yonathans memiliki garis keturunan dari sang kakek Willem Maximilian Yonathans yang lahir di Depok pada tahun 1957. Wajah bahagia menyelimuti Miliano yang datang didampingi oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. PSSI berharap Miliano dapat turun melawan Taiwan dan Lebanon. Namun jajaran pelatih timnas akan melihat kondisi fisik Miliano usai perjalanan panjang ke Indonesia. Supaya Miliano ini bisa kita mulai aktifkan dalam uji coba ini. Kita tentu sedang proses dari FIFA dan AFC. Insya Allah juga tidak ada masalah, saya pastikan. Jadi untuk tanggal 5 kita lihat apakah tentu kondisi fisiknya, karena kan ini baru perjalanan dan tentu nanti kita lihat, kita serahkan dengan coaching staff. Kami sepenuhnya mendukung apapun yang dilakukan oleh PSSI untuk mewujudkan mimpi kita bersama. Mimpi Bapak Presiden untuk melihat timnas kita bisa ke tingkat yang paling tinggi, ya, terutama ke Piala Dunia tahun 2026. Mohon. Selanjutnya, talenta 21 tahun kelahiran Arnhem Belanda ini akan melakukan perpindahan federasi dari KNVB ke AFC dan PSSI. Rini Taniken, Roy Ilman, Kompas TV, Jakarta. Miliano Yonathans resmi menjadi warga negara Indonesia.
Pemain Liga Belanda FC Utrecht ini melakukan sumpah di Kementerian Hukum Republik Indonesia, disaksikan jajaran PSSI Rabu siang. Jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona CONMEBOL, timnas Brazil menggelar latihan perdana di Rio de Janeiro Senin sore waktu setempat. Tim Samba dijadwalkan menjamu Chile yang sudah dipastikan tersingkir di Stadion Maracanã 4 September. 5 hari berselang, Brazil akan bertandang ke Bolivia yang sedang berjuang mendapatkan tempat di babak play-off kualifikasi Piala Dunia. 2 laga ini akan mengakhiri partisipasi Armada dan Carleto di kualifikasi sambil mempersiapkan diri untuk Piala Dunia 2026 di Amerika, Kanada, dan Meksiko 11 Juni tahun depan. Kondisi berbeda dialami Kolombia yang masih berupaya lolos ke Piala Dunia 2026 di 2 laga terakhir, menghadapi Bolivia 4 September dan Venezuela 9 September. Para pemain yang dipanggil juru taktik Néstor Lorenzo telah memulai sesi latihan, mulai dari fisik dan taktik. Sebanyak 23 pemain akan berjuang untuk mengamankan tiket lolos langsung. Saat ini Kolombia berada di posisi 6 dengan 22 poin dari 16 laga. Selisih 4 angka dengan Venezuela dan 5 poin dari Bolivia. Tricolor wajib sapu bersih demi mengamankan tiket lolos langsung. Paraguay telah menjalani latihan kedua sebagai persiapan melawan Ekuador dan Peru di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona CONMEBOL. Pelatih kepala Gustavo Alfaro memimpin sesi taktik yang dirancang untuk menyempurnakan tim. Demi lolos langsung ke pesta akbar sepak bola dunia, Paraguay hanya butuh hasil imbang. Tetapi Ekuador yang menjadi lawan tidak ingin pulang tanpa poin, meski tiket lolos langsung sudah di tangan. Mereka ingin menghindari masuk pot 2 saat pengundian Piala Dunia. Untuk itu, mereka memerlukan hasil sempurna di 2 laga sisa. Saudara, dengan berakhir informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jabar episode hari ini. Saya Fida Alatas beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.